Jey Uso akan jadi Intercontinental Champion. CM Punk dan Drew McIntyre resmi tanding di Hell in a Cell. Bianca dan Jet berhasil pertahankan gelarnya. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Raw, di mana kita akan review episode Raw hari ini tanggal 10 September 2024. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go. Langsung aja ke pertandingan pertama di Raw hari ini, Street Fight antara The Wyatt Six melawan American Made. Pertandingan langsung panas dari awal. Semua peserta langsung berantem di dalam dan di luar ring. Nikki Cross mendominasi Ivy Nile pakai tong sampah dan tongkat kendo. Sementara Eric Rowan dan Joe Gacy menghajar Creed Brothers dengan suplex brutal dan power moves di apron. Chad Gable dan Dexter Lumis juga bertarung sengit. Gable pakai tongkat kendo dan kursi buat ambil kedali. Tapi kekuatan murni Rowan bikin American Made kewalahan. Semakin lama pertandingan berjalan, Rowan makin menggila, hajar Creed Brothers dan Gable. Walaupun American Made coba bangkit, kerjasama dan kebrutalan The Wyatt Six terlalu kuat. Dexter Lumis dan Joe Gacy lakuin Uranagi dan powerbomb barengan, dengan Lumis hantam leg drop ke meja di luar ring. Gable hampir menang pakai Olympic Slam ke Gacy lewat meja, tapi campur tangan Rowan bikin Wyatt Six bisa balik unggul. Di momen-momen terakhir yang kacau, Uncle Howdy kasih Sister Abigail ke Julius Creed, splash dari Lumis mengakhiri pertandingan dan The Wyatt Six pun yang menang. Ini pertandingannya bener-bener gila, penuh aksi, aku suka banget. Uncle Howdy ikut campur sih agak curang kalau dari sisi babyface, tapi ini juga street fight jadi nggak ilegal juga buat Howdy terlibat. Semua orang di pertandingan ini udah berusaha keras dengan gerakan-gerakan mereka yang keren. Aku suka banget sama penggunaan senjatanya. Wyatt Six terus menang dan kayaknya ini akhir dari rivalitas antara Wyatt Six dan American Made. Lanjut ke segmen promo dari Finn Balor. Balor manggil Damian Priest, nuduh dia udah sabotase persahabatan mereka dan Judgment Day. Balor nunjukin frustasinya, bilang setiap kali dia mau menangin World Heavyweight Championship, Priest dengan Money in the Bank briefcase-nya selalu ngerusak peluangnya. Balor nantangin Priest buat pertandingan 1 lawan 1 di Bad Blood, dan Priest langsung terima tantangan itu. Ketegangan makin memuncak ketika Priest nyerang Balor, tapi Judgment Day langsung punya keunggulan 4 lawan 1. Rhea Ripley datang tapi langsung dihajar sama Liv Morgan yang nargetin lutut Ripley yang cedera. Damian Priest berusaha melindungi Ripley dari hantaman-hantaman, tapi Jerry McDonough, Carlito, dan Dominic Mysterio tetap lanjut aja ngeroyok dia. Pengeroyokan berhenti waktu Jey Uso turun bawa kursi bikin Judgment Day kabur. Ini lagi-lagi soal keunggulan jumlah buat Judgment Day. Kita udah sering lihat kayak gini dalam beberapa tahun terakhir. Aku suka Priest dan Balor yang akan bertanding di Bad Blood daripada cuma di Raw. Mereka emang cocoknya tanding di acara premium soalnya. Aku suka. Braun Strowman diwawancara soal cederanya. Walau masih sakit, Strowman bilang dia nggak mau cari alasan, malah ngerasa jadi monster yang lebih berbahaya gara-gara terluka. WWE Intercontinental Champion Bron Breakker tiba-tiba muncul, nantangin Strowman dengan bilang kalau monster sejati itu nggak cuma soal ukuran, sambil ngetis bakal ada bentrokan antara mereka di masa depan. Lanjut ke pertandingan kejuaraan tag team wanita WWE antara Bianca Belair dan Jade Cargill melawan The Unholy Union. Pertandingan dimulai dengan Bianca dan Alba Fire, di mana Bianca memanfaatkan kemampuan atletisnya buat mendominasi di awal. The Unholy Union sempat coba beberapa double team finisher, termasuk combo Godi Special Flatliner, tapi Jade Cargill yang datang tepat waktu berhasil nyelamatin pertandingan. Di momen-momen terakhir, Bianca ngasih lung blower ke Alba Fire, nge-set up Cargill buat German suplex brutal untuk memenangkan pertandingan dan mempertahankan WWE Women's Tag Team Championships. Pertandingan yang solid. Unholy Union dikasih cukup banyak kesempatan buat nyerang, bahkan sempat lakuin jurus mereka. Tapi udah jelas mereka nggak bakal menang sih. Semoga aja Alba Fire dan Isla Dawn bisa pisah terus lanjutin jadi single star. Setelah pertandingan, dilaporkan bahwa Damian Priest dan Rhea Ripley sedang dalam perjalanan ke rumah sakit karena dikeroyok tadi. LWO diwawancara soal pertandingan Dragon Lee melawan Dirty Dominic Mysterio hari ini. Rey Mysterio dukung Lee banget, mereka juga janji bakal ngurusin Judgment Day. Tapi Judgment Day tiba-tiba muncul. Finn Balor ngancam LWO, tapi Rey langsung ngebales, bilang mereka cuma sok-sokan jadi preman dan nantang Balor buat tanding. Balor pun nerima tantangan itu. Lanjut ke segmen dari Bret the Hitman Hart.
Bret disambut dengan tepuk tangan yang meriah dari penonton, dengan bangga merefleksikan warisannya sebagai juara Kanada, bilang bahwa nggak ada yang lebih bangga dalam mempertahankan gelarnya dibandingkan dirinya. Tiba-tiba juara dunia kelas berat kita, Gunther, datang dan mengejek warisan Bret, menyebut ini sebagai momen serah terima. Gunther bahkan bilang bahwa pegulat favoritnya bukan Bret Hart, tapi Bill Goldberg, rival yang paling dibenci sama Bret. Sami Zayn muncul buat membela Bret dan menantang Gunther untuk gelar dunia heavyweight. Tapi Gunther menolak tantangan itu. Mereka bacot-bacotan dan Sami serang Gunther, bikin Gunther kabur. Sami Zayn dan Bret Hart berpelukan dan selebrasi untuk akhiri segmen. Segmen yang bagus dari Bret Hart, Gunther, dan Sami Zayn, dan gunain Bret Hart buat panasin storyline Gunther sama Sami Zayn juga keputusan yang tepat. Bron Breakker konfrontasi Pete Dunne, ngejek identitas lamanya Butch. Pete Dunne santai aja dan janji bakal menangin turnamen dan akhirnya ambil Intercontinental title dari Breakker. Ketegangan makin memanas waktu Sheamus tiba-tiba menyerang Dunne dari belakang, tapi Dunne berhasil kabur. Lanjut ke pertandingan antara Dirty Dominik melawan Dragon Lee. Pertandingan dimulai dengan saling hajar bolak-balik. Dragon Lee awalnya unggul, tapi Dominic Mysterio cepat membalikan keadaan dengan dropkick. Dominic mengejek penonton dan pakai taktik curang, termasuk ngikat topeng Lee ke tali ring, bikin dia ambil kendali. Setelah iklan, Dragon Lee balik menyerang dengan serangan-serangan dari udara, termasuk double storm yang ngeri. Tapi pas Lee mulai dapat momentum, jadi McDonagh ikut campur, naruh kaki Dominic di tali. Pertarungan pecah antara LWO dan Judgment Day bikin kacau. Gangguan ini bikin Liv Morgan ngecoblok Lee kasih kesempatan buat Dominic ngelakuin 619 dan Frog Splash untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan yang bagus antara Dominic Mysterio dan Dragon Lee. Dominic makin bagus dan udah beberapa kali juga lawan Dragon Lee yang bisa jadi penerus Rey Mysterio katanya. Kemenangan curang yang pas buat bangun hit buat Dom, tapi Lee masih kayak belum bisa lepas dari gear pertamanya di WWE. Semoga aja Dragon Lee cepat-cepat di-push lah, mungkin ke gelar Intercontinental. Juara WWE Women's Tag Team Bianca Belair dan Jade Cargill ketemu sama Io Sky dan Kairi Sane dari Damage Control, yang menyatakan niat mereka untuk menantang gelar, siapin panggung untuk konflik mereka di masa depan. Lanjut ke pertandingan antara Pure Fusion Collective melawan Lyra Valkyria, Zelina Vega, dan partner misterius yang ternyata Natalya. Pertandingan dimulai dengan Zelina nge-Hurricanrana Stark sebelum Devil ikut campur. Setelah jeda iklan, Stark dan Baszler mendominasi Zelina. Tapi keadaan berubah waktu Natalya masuk dan ratain semua lawan di ring yang bikin penonton kegirangan. Walaupun ada usaha gangguan dari Devil dan Baszler, Natalya berhasil mengunci Stark sampai terpaksa menyerah pakai sharpshooter untuk memenangkan pertandingan. Oke sih, buat pertandingan 6 orang yang singkat, Natalya juga udah ketebak banget bakal jadi partner misterius. Dia udah nggak banyak kasih nilai tambah di TV sih, selain kalau WWE ada acara di Kanada. Soalnya kepribadiannya ini loh yang kaku, nggak pernah cocok di TV menurutku. Tapi moga aja gara-gara Natalya baru tekan kontrak baru, semoga dia bisa jadi lebih keren di program TV WWE ke depannya. Setelah pertandingan, Lyra, Zelina, dan Natalya rayain kemenangan. Bret the Hitman Hart, pamannya Natalya, juga ikut peluk dan menegaskan bahwa momen ini adalah tentang Natalya dan bukan lagi tentang Bret. Lanjut ke segmen promo dari Drew McIntyre. Dia ungkapin kemarahannya gara-gara merasa udah dirugikan sama Punk beberapa kali dan bersumpah bahwa McIntyre belum selesai dengan Punk. Terus McIntyre alihkan fokusnya ke GM Raw, Adam Pearce. Ungkapin kekecewaannya ke temennya sendiri, Wade Barrett, yang dianggap halangin jalan McIntyre minggu kemarin. McIntyre ngancam Wade Barrett, ningkatin ketegangan di antara mereka. Pearce kemudian masuk dan bilang kalau CM Punk juga belum selesai dengan McIntyre. Pearce ngumumin juga tentang mereka yang akan bertemu sekali lagi di acara premium Bad Blood untuk pertandingan Hell in a Cell. Reaksi McIntyre terlihat campur aduk. Udah jelas banget kemana arah feud ini. Aku udah nebak CM Punk dan Drew McIntyre bakal selesain semua di Hell in a Cell pas acara premium Bad Blood diumumin. Semoga aja jadi pertandingan yang brutal dan berdarah-darah sesuai sama nama acaranya. Di backstage, Karrion Kross terlihat bersama The Miz yang lagi ngeluh tentang kondisi karirnya saat ini. Xavier Woods masuk, bilang suruh jangan deket-deket Karrion, dan bilang kalau The Miz itu awesome. The Miz tahu The Miz itu awesome, tapi karirnya emang lagi terpuruk banget sekarang. Kofi Kingston yang juga hadir, bertekad memanfaatkan anniversary 10 tahun mereka sebagai tag team untuk menjadi juara tag team lagi.
Lanjut ke pertandingan antara Rey Mysterio melawan Finn Balor. Pertandingan dimulai dengan Finn Balor mengambil keuntungan di awal dengan serang Rey Mysterio. Mysterio tunjukin kenapa dia itu seorang legenda dengan lawan pakai gerakan high flying termasuk plancha dan head scissor takeover. Setelah jeda iklan, Balor kembali menguasai dengan rear chin lock, tapi Mysterio lawan dengan splash dari apron dan pakai serangan-serangan yang satset. Mysterio hampir aja menang dengan 619, tapi Balor balikin keadaan dan terapin single leg grab di atas tali. Balor menahan submissionnya terlalu lama yang mengakibatkan diskualifikasi. Walaupun kalah, Balor terus menyerang, targetin lutut Mysterio yang habis dioperasi dan kasih 2 wood drop kicks, satu ke tiang ring dan satu lagi ke apron LED. Jarang banget lihat diskualifikasi gara-gara nggak mau lepasin kuncian. Jelas mereka lagi bangun sisi sadis Balor buat persiapin dia lawan Damian Priest di Bad Blood. Ilya Dragunov bahas kesempatan dan keinginannya untuk selesaikan urusan yang belum selesai dengan Bron Breakker. Breakker remehkan Dragunov, menyatakan bahwa dia udah pernah mengalahkannya dan bisa mengalahkan Dragunov lagi. Jey Uso kemudian muncul sebentar, tatap-tatapan dengan Bron Breakker sebelum pergi. Finn Balor bersama dengan anggota Judgment Day merefleksikan tindakannya terhadap Rey Mysterio, menekankan bahwa pesan mereka ditujukan untuk semua orang di locker room. Liv Morgan juga bersumpah bahwa Rhea Ripley nggak akan pernah menyentuh Dominic Mysterio atau gelarnya lagi. Jerry McDonough juga menyatakan bahwa dominasi Judgment Day di divisi tag team akan terus berlanjut, mengisyaratkan akhir dari masa kejayaan The New Day. Dan itu mengakhiri promo mereka dengan kata-kata andalannya, cool. Langsung aja lanjut ke pertandingan utama hari ini, final turnamen kontender nomor 1 untuk kejuaraan Intercontinental antara Braun Strowman melawan Pete Dunne, melawan Ilya Dragunov, dan melawan Jey Uso. Braun Strowman tunjukin dominasinya sejak awal dengan hajar Ilya Dragunov dan lempar Jey Uso keluar dari ring. Pete Dunne targetin tulang rusuk Strowman yang cedera, tapi Strowman segera lempar Dunne keluar dari ring. Strowman habis itu lari hantam Dragunov dan Jey ke barikade. Strowman akhirnya kewalahan soalnya dikeroyok sama Dunne, Dragunov, dan Jey. Aksi semakin intens dengan semua 4 kompetitor saling hajar dan hampir menang. Strowman yang bersihin meja komentator tiba-tiba diserang sama Big Bronson Reed. Pete Dunne manfaatin momen, coba curi kemenangan tapi dicegah sama Jey. Jey Uso lakuin Uso Splash ke Pete Dunne untuk memenangkan pertandingan dan menjadi number 1 contender untuk gelar Intercontinental. Jey Uso dan juara Intercontinental WWE, Bron Breakker, saling menatap untuk akhiri episode Raw hari ini. Fatal 4-Way main event yang luar biasa. Jey Uso kelihatan fokus buat kejar gelar single, tapi kayaknya dia nggak bakal menang lawan Bron Breakker. Ini emang pertandingan terbaik dan tepat untuk menutup acara. Episode season premiere yang luar biasa dari acara Raw, era 3 jam mungkin bakal berakhir di akhir September. Mulai Oktober sampai Desember, Raw cuma 2 jam. Akhirnya, semoga aja acara 2 jam ini bakal lanjut di Netflix dan kemungkinan tanpa iklan. WWE emang lagi panas banget dan mereka bikin semua keputusan yang tepat. Menurut kalian gimana Raw hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 6.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Forbidden fire on Nico, burning for love.